Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah karena Allah sudah memberikan saya taufik dan rahmatnya sehingga saya dapat berbicara di dalam video ini. Salawat serta salam saya hanturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu drainase dan memperkenalkan kepada kalian apa itu drainase, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ahmad Fajar Azhari. Saya adalah mahasiswa di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya dari kelas 6A reguler siang BJM. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan dan memperkenalkan apa itu drainase. Mari simak. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu drainase. Pengatusan atau biasa disebut dengan drainase merupakan pembuangan massa air secara alami atau buatan, baik dari permukaan surface maupun subpermukaan subsurface. Pembuangan massa air ini seringkali dilakukan dengan cara mengalihkan, menguras sampai membuang air. Drainase sebenarnya tak beda jauh dengan sistem irigasi. Keduanya merupakan elemen utama dari proyek tata ruang, konstruksi dan pertanian yang digunakan untuk menghindari banjir dan kerusakan lainnya. Saluran drainase yang ada di permukaan adalah parit, sedangkan yang berada di subpermukaan biasa kita sebut dengan gorong-gorong. Definisi dari drainase banyak disebut sebagai beberapa bangunan yang berguna untuk mengurangi atau membuang kelebihan air di suatu tempat. Ini juga biasa digunakan untuk menjaga pasokan air agar tetap berada dalam batas aman supaya tidak terjadi banjir. Drainase di sebagian besar tanah pertanian cukup baik digunakan untuk mencegah genangan air yang parah. Tak hanya itu saja teman-teman, banyak tanah memerlukan drainase buatan untuk meningkatkan produksi atau untuk mengelola pasokan air. Sejarah terbentuknya drainase. Menurut sejarah terbentuknya sistem drainase terbuka ini termasuk ke dalam drainase alamiah atau natural drainase. Drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang seperti bangunan pelimpah, pasangan batu atau beton, gorong-gorong, dan lain-lain. Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. Tujuan drainase. Drainase memiliki beberapa tujuan antara lain sebagai berikut. Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman, pengendalian kelebihan air permukaan dapat dilakukan secara aman, lancar, dan efisien serta sejauh mungkin dapat mendukung kelestarian lingkungan. Dapat menghilangkan genangan air yang menyebabkan bersarangnya nyamuk, malaria, dan penyakit-penyakit lain seperti demam berdarah, disentri, serta penyakit lain yang disebabkan kurang sehatnya lingkungan permukiman. Wow, sangat berdampak ya teman-teman drainase untuk memperpanjang umur ekonomi sarana fisik antara lain jalan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dari kerusakan serta gangguan kegiatan akibat tidak berfungsinya sarana drainase. Menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, melindungi alam dan lingkungan seperti tanah, kualitas udara dan kualitas air, menghindari bahaya, kerusakan material, kerugian dan beban-beban lain yang disebabkan oleh amukan limpasan banjir, memperbaiki kualitas lingkungan, dan yang terakhir, konservasi sumber daya air. Nah, asal teman-teman tahu ya, bentuk penampang saluran itu ada berbagai macam loh teman-teman. Di sini saya ada merangkum empat macam dan masih banyak lain lagi. Di sini ada trapesium, segitiga, persegi, setengah lingkaran. Trapesium pada umumnya, pertama saya akan menjelaskan apa itu trapesium. Pada umumnya saluran ini terbuat dari tanah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dibuat dari pasangan batu dan beton. Saluran ini memerlukan cukup ruang, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan serta air buangan domestik dengan debit yang besar. Nah, yang kedua, segitiga. Saluran ini sangat jarang digunakan, tetapi tetap mungkin digunakan dalam kondisi tertentu, teman-teman. Jadi yang segitiga ini sangat jarang ditemukan di kawasan-kawasan teman-teman.
Dan yang ketiga ada persegi. Saluran ini terbuat dari pasangan batu dan beton. Bentuk saluran ini tidak memerlukan banyak ruang dan areal, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan serta air buangan domestik dengan debit yang besar. Dan yang terakhir ada setengah lingkaran. Saluran ini terbuat dari pasangan batu atau dari beton dengan cetakan yang telah tersedia, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan serta air buangan domestik dengan debit yang besar. Nah, di sini ada juga prinsip-prinsip umum perencanaan drainase. Yang pertama, daya guna dan hasil guna efektif dan efisien. Perencanaan drainase haruslah sedemikian rupa sehingga fungsi fasilitas drainase sebagai penampung, pembagi, dan pembuang air dapat sepenuhnya berdaya guna dan berhasil guna. Yang kedua, ekonomis dan aman. Pemilihan dimensi dari fasilitas drainase haruslah mempertimbangkan faktor ekonomis dan faktor keamanan. Nah, gitu teman-teman. Yang ketiga, pemeliharaan perencanaan drainase haruslah mempertimbangkan pula segi kemudahan dan nilai ekonomis dari pemilihan sistem drainase tersebut. Nah, ada juga nih teman permasalahan pada drainase. Permasalahan drainase perkotaan bukanlah hal yang sederhana teman-teman. Banyak faktor yang mempengaruhi dan pertimbangan yang matang dalam perencanaan, antara lain: yang pertama, peningkatan debit manajemen sampah yang kurang baik dan memberi kontribusi percepatan pendangkalan atau penyempitan saluran dan sungai. Kapasitas sungai dan saluran drainase menjadi berkurang sehingga tidak mampu menampung debit yang terjadi. Air meluap dan terjadilah genangan. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan yang sangat cepat akibat dari pertumbuhan maupun urbanisasi. Peningkatan jumlah penduduk selalu diikuti oleh penambahan infrastruktur perkotaan. Di samping itu, peningkatan penduduk juga selalu diikuti oleh peningkatan limbah, teman-teman. Nah, baik limbah cair maupun pada sampah. Yang ketiga, amblesan tanah disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan, mengakibatkan beberapa bagian kota berada di bawah muka air laut pasang. Yang keempat, penyempitan dan pendangkalan saluran. Yang kelima, reklamasi. Dan yang keenam, limbah sampah dan pasang surut. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf, karena saya juga manusia biasa. Al-insanu makalandul khoto' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa, teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya tentang drainase. Jika kalian masih penasaran apa itu drainase, kalian bisa buka di Google. Dan Google aja udah. Kalau nggak ada kuota ya beli dulu lah. Mungkin sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.